Tiba-tiba nangis, muka merah. Ada Putri Chandrawati? Tidak ada Pak waktu. Karena di dalam BAP saudara Putri Chandrawati sampaikan bahwa dia sampai ke lantai 3. Mau saya bacakan? Mau saya bacakan saudara saksi? Waktu saya ketemu, saya tidak ada. Lantai 3 itu bukan cuma ruang keluarga Pak. Jadi saudara saksi, ini di BAP saudara Putri Chandrawati menyampaikan ketika sampai di Saguling itu ke lantai 3. Tetapi di sini saudara saksi sampaikan saudara saksi tidak melihat Putri Chandrawati. Yang benar yang mana? Pada saat saya dipanggil ke lantai 3 oleh Pak FS, saya tidak melihat posisinya ibu ada di mana. Tidak melihat atau tidak memperhatikan? Tidak melihat. Tidak melihat? Tidak Kenapa melihat. saudara saksi tidak bisa melihat? Bisa jelaskan nggak kamarnya seperti apa? Kalau posisinya kamarnya seperti apa saya tidak tahu. Yang jelas di sana ada pintu. Saudara saksi katanya sudah lama ngikut. Terus Siap. saudara saksi bilang tidak tahu. Yang benar yang mana saudara saksi? Saya tidak pernah masuk ke area-area pribadi di ruang lantai 3. Seperti biasa, ajudan dipanggil ke lantai 3 itu biasanya cuma ada di depan lift. Yang sudah saya sampaikan tadi ke majelis, bahwa biasanya kami nunggu di situ, entah nunggu 10 menit, 15 menit, sampai bapak atau ibu yang memanggil keluar, misal habis tanda tangan surat. Tapi saudara saksi masuk ke dalam, dipanggil sama Ferdi Sambo. Saya masuk ke dalam. Kemudian terusin, bicara apa tadi? Ya, bapak menyampaikan sambil menangis kalau ibu sudah dilecehkan oleh Yosua. Terus apa tadi yang disampaikan apa? Saya mau panggil dia. Kamu backup saya, Terus? amankan saya. Terus? Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Seperti itu. Sepengetahuan saudara saksi, itu pertanyaan atau perintah? Pertanyaan Pak. Pertanyaan, Siap. bukan perintah. Siap. Jadi ini supaya membuktikan bahwa saudara saksi kenapa menolak, karena itu pertanyaan. Berani nembak nggak? Betul? Kalau dia melawan, kamu berani tembak? Itu pertanyaan bukan? Itu kayak tawaran Pak. Tawaran. Siap. Oh, jadi itu tawaran. Siap. Bukan perintah. Siap. Yang disampaikan oleh Pak FS ya seperti itu. Jadi makanya saudara saksi bisa tolak. Siap. Saya menolak karena Tawaran. Karena Ya, tawaran. saya menolak pernyataan tadi yang Bapak FS sampaikan ke saya. Pertanyaan. Siap. Tawaran. Siap. Oke. Oke, kita maju ya. Ini di BAP saudara saksi juga, di duren 3. Saudara saksi menyampaikan bahwa Irjen Pol Ferdi Sambo maju depan tangga, kemudian menggunakan sarung tangan warna hitam, menembakkan senjata apinya mengarah ke dinding tangga dan berbalik badan menembakkan senjata apinya ke dinding belakang meja makan atas. Ini data saudara loh. Siap. Kenapa saudara saksi bilang tidak melihat sarung tangan? Jadi sudah saya sampaikan tadi, pada saat saya menyampaikan testimoni saya yang awal, saya tidak pernah menyampaikan bahwa Bapak menggunakan sarung tangan. Berarti yang salah penyidik. Penyidik yang salah. Waktu itu saya disampaikan, ini Bapak pakai sarung tangan. Loh, Anda yang benar loh. Saya nanti akan minta hadirkan penyidik loh. Siap tidak apa-apa. Saya sudah minta bahwa Anda yang benar loh. Siap. Saya sudah minta bahwa itu untuk dirubah, apalagi setelah konfrontasi. BAP Anda berubah tanggal 18 Agustus. Siap. BAP konfrontasi ketika saudara saksi dikonfrontasi dan satu ruangan dengan Ferdi Sambo. Saya ada di situ. Karena saya melihat di CCTV Bapak tidak menggunakan sarung tangan. Berarti patokannya karena CCTV. Siap. Karena CCTV. Di dalam pun. Bukan karena saudara saksi, pernyataan saudara saksi di BAP. Jadi begini Pak. Tolong saudara saksi berkata jujur. Dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak melihat Bapak Ferdi Sambo menggunakan sarung tangan. Dalam BAP saudara saksi sampaikan bahwa saudara saksi melihat sarung tangan. Yang benar yang mana? Tidak melihat Pak. Tapi ini saudara saksi tulis dalam BAP ini. Saya cabut sudah. Saudara jaksa, saudara penasihat hukum, sudah biarin saja. Nah, ini main-main majelis. Lanjutkan. Kemudian, saudara saksi, Siap. tadi saudara saksi sampaikan bahwa Ferdi Sambo tidak menembak. Menembak. Ke arah dinding. Menembak Ke arah ke dinding. arah dinding. Siap. Saudara saksi mendengar suara kokang senjata. Suara apa Pak? Kokang senjata.
Saya tidak tahu, Pak. Saudara saksi anggota Polri, suara kokat senjata itu gede gak? Mohon maaf, Pak. Saya sampaikan tadi saya ada di area dapur. Ini dia ini, tadi saudara saksi, saya ini memperhatikan loh saudara saksi. Saudara saksi sampaikan di belakang klien saya. Siap. Kalau dapur itu di sebelah kirinya. Kan sudah saya sampaikan pada Yang saat benar yang Richard mana menembak, ini? pada saat Richard menembak, yang saat itu saya tahu ke depan, Coba saya saudara saksi peragain, saya mau lihat yang posisi berdirinya. Coba, cat. Lihat ini buntung nggak? Posisi kasih lihat. Di mana? Kamu jangan ini, coba. Kamu posisinya di mana? Kamu jangan atur klien saya. Di mana? Di mana? Di situ. Jaraknya berapa lama? Jaraknya segini. Oke, jaraknya segini. Dekat sekali ini. Oke, sudah, makasih. Jadi saudara saksi tidak bisa mendengar kokang senjata? Tidak mendengar? tidak mendengar, Pak. Tadi woi tembak juga dengar. Gimana, Pak? Woi tembak nggak dengar. Tidak. Mohon izin majelis, boleh nggak kita kokang senjata biar kedengaran? Tidak usah. Biarkan majelis yang menilai. Siap majelis. Kan soalnya ada alat bukti. Oke, saudara majelis. Kemudian, sepengetahuan saudara saksi, sarung tangan medis itu selalu ada di rumah saguling ya? Untuk Ada. ada. Di rumah saguling ada. Mereknya apa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Warna hitam. Ada hitam, ada putih juga. Oh, oke. Jadi gunanya sarung tangan medis ini untuk apa kalau di rumah saguling? Untuk sterilisasi kalau pas swab. Swab. Ya. Izin majelis, di barang bukti ada ya, disita kotak samrok. Samrok yang disita oleh tim sus. Ya, lanjutkan. Ya, oke ya. Saudara saksi, siapa yang mengambil HP almarhum Joshua? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, kita kembali lagi ya ke Magelang. Siap. Tadi kan saudara saksi sampaikan 8, kemudian almarhum itu istirahat jam 1 malam ya. Tidak sampai semalam itu, Pak. Tidak sampai semalam itu. Siap. Jam berapa? Seingat saya mungkin sekitar jam-jam 9.10, Pak. Jam 9, jam 10. Kemudian tadi saudara saksi sampaikan bahwa setelah ngobrol dengan almarhum Joshua sudah mulai terlihat tenang kan? Siap. Sudah terlihat tenang. Siap. Kenapa saudara saksi tidak mengembalikan senjata almarhum? Saya sampaikan setelah tadi turun, dia terlihat tenang, nggak apa-apa, Bang, gitu kan. Kenapa saudara saksi sudah tahu bahwa almarhum Joshua sudah tenang, kenapa saudara saksi tidak mengembalikan senjata? Saya sampaikan ke dia, senjata diamankan dia. Perintah siapa amanin senjata? Tidak ada, Pak. Inisiatif saya sendiri. Perintah Putri Chandrawati? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Terus inisiatif siapa? Saya sendiri. Kenapa saudara saksi tidak mengembalikan senjata almarhum kalau sudah tenang? Jadi saya belum melihat antara Komkuat dengan Joshua ngobrol atau bertemu waktu itu. Makanya saya masih simpan dan saya sampaikan juga ke Joshua bahwa senjatanya saya amankan di atas. Tapi kan saudara saksi sampaikan bahwa sudah tenang. Siap. Ada nggak saudara saksi ngobrol di depan rumah dengan almarhum Pada waktu kapan, Pak? pada waktu tanggal 7 itu? Sebelum dipanggil atau setelah dipanggil? Sebelum dipanggil? Ada, Pak, di depan. Berapa menit ngobrol? Mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Apa isi obrolannya? Jangan karang-karang, orang udah meninggal ini ya. Siap. Waktu itu saya tanyakan ke Joshua, saya samperin ke depan rumah itu, di situ ada mobil Xenia putih, saya ingat, punya tetangga. Di belakang itu mobil dia berdiri di situ. Terus saya tanyakan, ada apa sih, Yos? Gitu. Tapi dia emosi, nggak tahu, Bang, kenapa kok tiba-tiba marah sama saya? Loh. Iya, maksudnya ada masalah apa? Ya nggak tahu saya, gitu.
Udah. Kamu dipanggil ibu, dicari ibu. Ayo. Kamu ngobrol sama saudara saksi ngobrol sama Putri Chandrawati berapa menit sebelum manggil Joshua? Di situ cuma nggak ada ngobrol Pak. Jadi saya cuma sampaikan ada apa Bu? Tadi saudara saksi sampaikan ngobrol 10 menit. Sekarang saudara saksi sampaikan tidak ngobrol. Yang benar yang mana ini? Ngobrol 10 menit itu Joshua dengan ibu kurang dari 10 menit, bukan saya. Saudara saksi ketika di atas, kemudian saudara saksi ketemu sama Putri Chandrawati, Ya. apa obrolannya? Saya hanya menanyakan ada apa Bu? Berarti kan ada obrolan. Iya, tapi terus ibu menjawab dengan Joshua di mana? Joshua di mana? Siap. Tadi gimana tadi percakapannya? Percakapannya tadi di gimana? Tadi Ada apa ibu? ada apa ibu? Terus ceritain apa? Ibu cuma jawab, Joshua di mana dek? Gitu. Bagaimana katanya? Joshua di mana dek? Joshua di mana deh? Mukanya gimana? Mukanya terlihat lelah. Lelah. Iya. Rambutnya acak-acakan nggak? Waktu itu sudah tidak. Tidak acak-acakan. Oh, itu cuma bilang lelah, adik apa Joshua di mana deh? Gitu. Siap. Oke, saya maju lagi ya. Siap. Sudah saksi kalau di rumah Bangka itu ART-nya siapa aja? Setahu saya ada Alfon, Om Somad, Rifan. Rifan. Sudah saksi sering komunikasi sama Rifan, ngobrol. Jarang Pak. Nggak terlalu akrab saya sama Rifan. Tapi sudah saksi tahu. Tahu ada Rifan tahu. Waktu awal bulan Juni, sudah saksi pernah ngobrol sama Rifan. Ini saya minta hadir Rifan ini. Awal bulan Juni. Iya. Pas datang perempuan. Siap, saya tidak tahu Pak. Nanti saya akan minta hadirkan Rifan. Rifan cerita kepada saudara saksi. Tidak ada Pak. Hah? Tidak ada. Saudara saksi menanyakan loh kepada Richard Eliezer. Saya tidak pernah. Dan ditegur oleh saudara Matius. Saya tidak ketemu Matius Pak di situ. Itu nanti kita minta Sadam dihadirkan. Siap. Itu ada Sadam loh. Itu yang dijelaskan terkait perempuan, terus ada nama Koelben. Saya tidak ingat Pak itu. Yang benar. Ganti Siap. pertanyaan, silakan. Terserah lah. Izin ya, teruskan sama Silakan.